Salam Bapak Ibu semua yang terkasih. Hari ini hari Kamis tanggal 6 Maret 2025. Kita masih dalam pembahasan Seminggu Bersama Tahun Yobel hari yang ke-6 dengan judul renungan Pemulihan Status. Firman Tuhan kami ambil dari kitab Imamat pasal yang ke-25 ayat yang ke-50. Demikian bunyi firman Tuhan. Bersama-sama dengan si pembelinya, ia harus membuat perhitungan. Mulai dari tahun ia menyerahkan dirinya kepada orang itu sampai kepada tahun Yobel, dan harga penjualan dirinya haruslah ditentukan menurut jumlah tahun-tahun itu. Masa ia tinggal pada orang itu haruslah dihitung seperti masa kerja orang upahan. Ketetapan mengenai tahun Yobel memang berpihak kepada rakyat, terutama rakyat miskin. Mereka akan mendapat kemerdekaannya di tahun Yobel. Karena itu, tahun Yobel memungkinkan mereka mengubah nasib. Perhatikan kedua hal berikut yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Miskin di antara saudara sebangsa. Kategori pertama adalah orang Israel yang miskin yang hidup di lingkungan keluarga orang Israel. Kemiskinan membuat seseorang tidak berdaya. Orang miskin itu akan meminjam uang untuk memenuhi kebutuhannya. Ketika tidak mampu membayar, maka dia akan menyerahkan dirinya kepada si pemberi pinjaman untuk menjadi budaknya. Atau bisa juga orang miskin itu menyerahkan anak atau saudaranya kepada si pemberi pinjaman. Namun firman Tuhan menegaskan bahwa orang itu tidak boleh dijadikan budak. Orang itu harus diperlakukan sebagai orang upahan dan sebagai pendatang. Sebagai orang upahan berarti tidak berada di bawah kekuasaan dan perintah yang semena-mena dari orang lain, tidak seperti seorang budak. Dia akan mendapat upahnya setelah dipekerjakan si pemberi pinjaman tersebut. Sebagai pendatang artinya tinggal atau menumpang di rumah si pemberi pinjaman dan diperlakukan dengan ramah oleh tuan rumah. Sekalipun tidak mengalami tekanan, tetapi status orang miskin tersebut tetap saja sebagai orang rendahan. Menariknya, di tahun Yobel mereka dibebaskan. Boleh kembali ke keluarganya, hidup sebagai orang merdeka. Sungguh, status orang seperti itu dipulihkan kembali. Miskin di antara orang asing. Kategori kedua adalah orang Israel yang miskin di lingkungan keluarga orang asing. Orang asing yang dimaksud di sini adalah orang-orang non-Israel yang sudah menjadi kaya saat hidup bersama orang-orang Israel. Kasusnya sama, orang miskin ini menyerahkan dirinya. Untuk orang tersebut harus ada upaya dari saudaranya atau orang terdekat di kaumnya untuk menebusnya. Jika dia tidak ditebus, maka jalan keluarnya adalah menunggu tahun Yobel tiba. Dikatakan di dalam Imamat 25 ayat yang ke-54. Tetapi jikalau ia tidak ditebus dengan cara demikian, maka ia harus diizinkan keluar dalam tahun Yobel. Ia bersama-sama anak-anaknya. Ketika Tuhan memberikan ketetapan mengenai tahun Yobel, Tuhan memperhatikan aspek rohani maupun aspek jasmani. Pemulihan status adalah salah satu aspek jasmani yang Tuhan perhatikan. Tuhan memulihkan status orang-orang Israel yang menjadi budak karena mereka adalah milik kepunyaannya. Demikian kita juga menjadi milik kepunyaan Tuhan, yaitu setelah kita menjadi orang percaya. Karena sebelumnya kita adalah budak dosa dan kuasa gelap. Sebagai milik kepunyaan Tuhan, kita juga selalu berada dalam pengawasan dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita terus-menerus berada dalam status yang terpuruk. Dia pasti akan mengangkat kita pada waktunya. Bertekun dan bersabarlah. Kata-kata bijak.
Jangan putus asa karena Tuhan akan memulihkan kita kembali pada keadaan yang lebih baik. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, aku yakin bahwa Engkau tidak akan membiarkanku dalam keterpurukan. Engkau akan mengangkatku pada waktunya. Mampukan aku untuk bersabar. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.